Muhammad Ilham berusia 25 tahun, seorang santri yang hidupnya nyaris tak pernah diperhatikan orang kampung. Tubuhnya tidak besar, pakaiannya sederhana, dan wajahnya selalu tenang seolah tak pernah disentuh amarah dunia. Setiap subuh ia sudah bangun, menyapu halaman pesantren, lalu duduk bersila menunggu waktu mengaji. Hidupnya lurus, nyaris membosankan bagi orang luar. Ilham bukan santri terpintar, juga bukan yang paling disegani. Ia jarang berbicara, lebih sering mendengar. Jika teman-temannya bercanda atau berdebat, Ilham memilih diam sambil tersenyum tipis. Banyak yang mengira ia lemah, bahkan ada yang menganggapnya pengecut karena selalu menghindari konflik. Padahal, ketenangan itu lahir dari keyakinan yang dalam. Pesantren tempat Ilham menuntut ilmu berdiri di pinggir kampung, bersebelahan dengan jalan tanah yang sering dilewati orang-orang kasar. Di sanalah dunia ilmu dan dunia kekerasan berdampingan tanpa pernah benar-benar berdamai. Ilham tumbuh melihat bagaimana ketakutan menguasai warga kampung setiap hari. Di sisi lain kampung, ada satu nama yang membuat orang menunduk begitu disebut. Seorang jawara angkara yang dikenal kebal, bengis, dan tak pernah kalah. Ia menguasai kampung dengan teror, memalak pedagang, dan menghukum siapa saja yang berani menentang. Tak ada aparat, tak ada warga yang berani melawan. Bagi jawara itu, santri hanyalah simbol kelemahan. Orang-orang yang pandai bicara soal iman tapi tak sanggup menghadapi kenyataan. Ilmu dianggap omong kosong, doa dianggap angin lalu. Dan Ilham, dengan wajah tenangnya, menjadi gambaran paling jelas dari apa yang ia hina. Setiap kali jawara itu lewat di depan pesantren, ejekan selalu dilemparkan. Tawa kasar, kata-kata merendahkan, bahkan ludah yang sengaja dibuang ke tanah suci itu. Ilham menyaksikan semua dari kejauhan. Dadanya terasa sesak, tapi lisannya tetap terjaga. Ia memilih menahan diri, bukan karena takut, tapi karena tahu tidak semua hal harus dijawab dengan suara. Namun diam Ilham justru dianggap tantangan. Semakin ia tenang, semakin jawara itu merasa dilecehkan. Baginya, ketenangan santri kurus itu seperti penghinaan tak terlihat. Seolah ada keyakinan yang berdiri lebih tinggi dari kekuatan otot dan kebal yang ia banggakan. Di balik kesederhanaannya, Ilham menyimpan beban berat. Ia melihat ibunya menangis karena takut, melihat warga kampung diperas tanpa daya, melihat kebenaran diinjak setiap hari. Semua itu ia simpan dalam sujud-sujud panjang yang tak pernah disaksikan siapapun. Ilham tahu, suatu hari benturan itu tak bisa dihindari. Bukan karena ia mencarinya, tapi karena kezaliman selalu menemukan jalannya sendiri. Ia hanya menunggu waktu, sambil menyiapkan hati dan iman. Bukan untuk membalas, tapi untuk menghentikan. Dan tanpa disadari siapapun di kampung itu, santri yang tak pernah dihitung kekuatannya sedang bersiap menjadi titik balik. Bukan dengan tinju, bukan dengan senjata, melainkan dengan keyakinan yang kelak mengguncang hati seorang jawara yang selama ini merasa tak terkalahkan. Nama jawara itu disebut pelan oleh warga kampung, seolah kata-katanya sendiri bisa mendatangkan malapetaka. Tak ada yang berani menyebutnya dengan suara lantang. Tubuhnya besar, urat-urat menonjol di leher dan lengan, kulitnya dipenuhi tato hitam yang tampak seperti luka hidup. Setiap langkahnya membawa ketakutan yang sudah tertanam bertahun-tahun. Ia bukan penduduk asli kampung itu. Datang entah dari mana, lalu perlahan mengambil alih dengan kekerasan. Awalnya hanya memalak pedagang kecil, kemudian menguasai pasar, dan akhirnya menjadikan seluruh kampung sebagai wilayah kekuasaannya. Siapapun yang melawan, tak pernah kembali seperti semula. Yang paling membuat orang gemetar bukan hanya kekerasannya, melainkan kabar tentang kebalnya. Pisau pernah patah, kayu pernah hancur, bahkan golok disebut tak mampu melukai kulitnya. Cerita-cerita itu beredar dari mulut ke mulut, tumbuh menjadi mitos yang tak pernah diuji ulang. Ketakutan membuat semuanya terasa nyata. Jawara itu menikmati rasa takut itu. Baginya, ketundukan orang-orang adalah bukti kekuasaan. Ia berjalan dengan dada dibusungkan, tertawa keras, dan memandang rendah siapapun yang menunduk. Kampung ini, menurutnya, hanya berisi orang lemah yang butuh penguasa. Ia paling membenci tatapan tenang. Tatapan yang tidak gemetar, tidak takut. Dan tatapan itu sering ia temui dari halaman pesantren kecil di pinggir kampung. Seorang santri kurus yang selalu menunduk, tapi matanya tidak pernah memancarkan rasa gentar. Setiap kali ia melewati pesantren, kemarahannya seperti dipancing. Bukan karena santri-santri itu berisik,
tapi karena keberadaan mereka seolah menantang caranya memandang dunia. Doa, kitab, dan kesederhanaan terasa seperti ejekan bagi hidupnya yang dibangun dari kekerasan. Ia mulai sengaja mencari-cari alasan, menginjak halaman pesantren, merusak sandal, membuang sampah sembarangan. Ia ingin melihat reaksi, ia ingin ada yang berteriak, marah, atau menangis. Namun yang ia dapatkan hanya keheningan dan tatapan tenang dari Muhammad Ilham. Keheningan itu membuatnya tersinggung. Baginya, diam adalah bentuk perlawanan. Ia terbiasa dilawan dengan teriakan atau senjata, bukan dengan sikap tenang yang seolah berkata bahwa dirinya tak lebih dari manusia biasa. Harga dirinya sebagai jawara terusik. Dalam benaknya, santri seperti Ilham harus diberi pelajaran. Agar kampung ini tahu, tak ada yang kebal selain dirinya. Tak ada yang lebih berkuasa dari ketakutan yang ia tanamkan. Ia mulai memikirkan cara untuk mempermalukan santri itu di hadapan semua orang. Sementara itu, Ilham merasakan gelombang kebencian yang semakin dekat. Ia tahu, ujian itu bukan lagi sekadar ejekan. Ada sesuatu yang sedang disiapkan. Namun wajahnya tetap sama, tenang dan berserah, seolah hatinya telah memantapkan diri pada satu kemungkinan yang tak terelakkan. Bab ini berakhir dengan langkah berat sang jawara menuju pesantren, membawa niat yang kotor dan kesombongan yang memuncak. Tanpa ia sadari, setiap langkahnya justru mendekatkannya pada hari di mana kebalnya akan runtuh, bukan oleh senjata, tetapi oleh keyakinan yang selama ini ia hina. Pagi itu udara kampung terasa lebih panas dari biasanya. Matahari belum tinggi, namun langkah sang jawara sudah terdengar menghantam tanah di depan pesantren. Ia datang tanpa alasan jelas, hanya membawa amarah yang sejak lama dipendam. Para santri yang melihatnya langsung menunduk, sebagian buru-buru masuk ke dalam asrama. Muhammad Ilham sedang menyapu halaman ketika sepatu besar itu menginjak batas suci pesantren. Debu beterbangan, dan bekas lumpur menempel di lantai yang biasa digunakan untuk mengaji. Ilham berhenti menyapu, tangannya gemetar sesaat, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat pada tempat itu. Dengan langkah pelan, Ilham mendekat. Suaranya rendah dan sopan ketika ia berbicara. Ia hanya meminta satu hal sederhana, agar sepatu itu dilepas. Tak ada nada menantang, tak ada kata kasar. Hanya permohonan yang lahir dari adab seorang santri. Teguran itu seketika membakar amarah sang jawara. Baginya, santri kurus itu telah melampaui batas. Ia tertawa keras, lalu mendorong bahu Ilham hingga hampir jatuh. "Siapa kamu berani mengaturku?" bentaknya, disertai tawa ejekan dari orang-orangnya. Ilham berdiri kembali, wajahnya memerah, tapi matanya tetap tenang. Ia tidak membalas dorongan itu. Ia hanya merapikan sarungnya dan kembali berdiri tegak. Sikap itulah yang justru membuat jawara semakin murka. Kata-kata hinaan pun mengalir deras. Ilham disebut lemah, pengecut, dan hidup dari doa kosong. Jawara itu dengan sengaja mempermalukan Ilham di depan warga yang mulai berkumpul. Tawa kasar terdengar, bercampur dengan bisik-bisik ketakutan. Namun Ilham tetap diam. Dalam diamnya, hatinya bergetar, bukan oleh hinaan, tapi oleh kesadaran bahwa inilah ujian yang tak bisa ia hindari. Ia menunduk, membaca istighfar pelan, menahan gejolak yang ingin meledak. Sikap itu membuat jawara merasa menang. Ia mengira telah mematahkan mental sang santri. Dengan penuh kesombongan, ia mengancam akan kembali, membawa pelajaran yang lebih menyakitkan. Ancaman itu dilontarkan dengan suara lantang, agar seluruh kampung mendengarnya. Setelah jawara pergi, halaman pesantren sunyi. Beberapa santri menghampiri Ilham dengan wajah cemas. Mereka menanyakan keadaannya, memintanya berhati-hati. Ilham hanya tersenyum tipis, seolah apa yang terjadi barusan hanyalah angin lalu. Namun di dalam hatinya, Ilham tahu segalanya telah berubah. Teguran kecil itu telah menyalakan api besar. Benturan dua dunia tak lagi bisa dihindari. Dan mulai hari itu, namanya tak lagi sekadar santri yang tak diperhitungkan, melainkan sosok yang telah menantang kekuasaan tanpa mengangkat tangan. Kabar tentang kejadian di halaman pesantren menyebar cepat ke seluruh kampung. Dari warung kopi hingga pasar kecil, orang-orang membicarakan satu hal yang sama. Seorang santri berani menegur jawara. Bagi warga, itu bukan keberanian, melainkan undangan menuju bencana. Sang jawara tidak butuh waktu lama untuk kembali. Sore hari itu, ia datang dengan rombongannya. Tawa keras dan suara sepatu mereka memecah ketenangan kampung. Warga berhamburan menutup pintu,
mengintip dari balik jendela dengan napas tertahan. Di lapangan kecil dekat pasar, jawara itu berdiri dengan dada membusung. Dengan suara lantang, ia memanggil nama Muhammad Ilham. Suaranya penuh ejekan, seolah memanggil anak kecil yang akan diberi hukuman. Semua mata tertuju ke arah pesantren. Ilham melangkah keluar dengan tenang. Sarungnya sederhana, pecinya rapi. Ia berjalan sendirian, tanpa pengawal, tanpa senjata. Setiap langkahnya disaksikan warga dengan rasa takut bercampur iba. Banyak yang yakin, santri itu sedang menuju kehancuran. Jawara itu tertawa melihat Ilham datang. Ia memutari tubuh Ilham, mengamatinya dari kepala hingga kaki, lalu tertawa lebih keras. Ia menghina fisik Ilham, ilmunya, bahkan Tuhannya. Kata-kata kasar itu menghantam udara tanpa ampun. Kemudian, dengan penuh kesombongan, jawara itu mengumumkan tantangan terbuka. Ia ingin membuktikan di hadapan seluruh kampung bahwa kebal dan kekuatan lebih nyata daripada doa. Ia menantang Ilham untuk berdiri berhadapan dengannya, tanpa perlindungan apapun. Warga mulai berbisik panik. Beberapa santri berusaha menarik Ilham mundur, memohon agar ia mengalah. Mereka takut kehilangan satu lagi korban. Namun Ilham hanya menggeleng pelan. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya berdebar kencang. Dengan suara rendah namun jelas, Ilham menerima tantangan itu. Ia tidak menyebutkan syarat, tidak pula waktu. Ia hanya mengatakan bahwa segala sesuatu akan terjadi atas izin Tuhan. Jawara itu tertawa mendengar jawaban itu, menganggapnya lelucon. Sebagai penutup, jawara itu menepuk dada sendiri, memamerkan kebalnya. Ia berjanji akan mempermalukan Ilham di hadapan semua orang. Ancaman itu membuat sebagian warga menunduk, tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi. Saat matahari mulai tenggelam, lapangan itu kembali sepi. Namun ketegangan tertinggal di udara. Tantangan telah dilempar, harga diri dipertaruhkan. Dan bagi Ilham, inilah titik di mana kesabaran berubah menjadi penyerahan total kepada Tuhan, menunggu hari penentuan yang tak bisa dihindari. Malam turun perlahan di pesantren, membawa sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu redup menyala, sementara para santri lain berusaha tidur meski kecemasan masih menggantung di udara. Muhammad Ilham tidak memejamkan mata. Ia duduk sendiri di sudut musola, punggungnya bersandar pada dinding dingin. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah-wajah warga kampung yang hidup dalam ketakutan. Ia teringat ibunya, yang selalu mendoakannya dalam diam. Ia tahu, tantangan itu bukan hanya soal dirinya, tapi tentang keberanian melawan kezaliman yang telah lama dibiarkan tumbuh. Ilham berdiri, mengambil wudhu dengan air yang terasa dingin menusuk kulit. Setiap basuhan menjadi penenang bagi hatinya. Ketika sujud, ia menempelkan kening ke lantai, menahan air mata yang akhirnya jatuh tanpa suara. Tak ada kata-kata indah, hanya pengakuan akan kelemahan diri. Ia memohon bukan untuk menang, melainkan agar kebatilan dihentikan. Ia berdoa agar hatinya tetap lurus, tak dikuasai dendam atau amarah. Dalam keheningan malam, doa itu mengalir tulus, seolah hanya ia dan Tuhannya yang ada di dunia. Waktu terasa berjalan lambat, azan Isya berlalu, digantikan sunyi tengah malam. Ilham tetap terjaga, berpindah dari sujud ke duduk, dari zikir ke doa. Tubuhnya lelah, namun jiwanya justru semakin kokoh. Di luar pesantren, kampung tertidur gelisah. Sebagian warga terbangun oleh mimpi buruk, seolah firasat buruk menyelinap ke alam bawah sadar mereka. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan ketidakpastian itu menekan dada mereka. Ilham teringat hinaan, dorongan, dan ancaman yang ia terima. Namun setiap kali ingatan itu muncul, ia segera mengusirnya dengan istighfar. Ia menolak membiarkan kebencian tumbuh di hatinya. Baginya, kebencian adalah pintu kekalahan yang sesungguhnya. Menjelang subuh, tubuh Ilham akhirnya lemas. Ia bersandar, menutup mata sejenak. Dalam kelelahan itu, hatinya terasa ringan. Seolah beban yang ia pikul telah ia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika azan subuh berkumandang, Ilham bangkit dengan wajah yang berbeda. Tenang, pasrah, namun penuh keyakinan. Tidak ada ketakutan, hanya kesiapan menerima apapun yang telah ditetapkan. Malam itu menjadi saksi bisu perubahan dalam diri seorang santri. Dari sekadar penuntut ilmu, ia menjelma menjadi hamba yang menyerahkan segalanya. Dan fajar yang menyingsing membawa janji, bahwa hari ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Pagi itu kampung terbangun dalam suasana yang tidak biasa. Udara terasa berat, seolah membawa firasat yang tak terucap.
Warga keluar rumah dengan langkah ragu, sebagian memilih mengamati dari kejauhan, takut tapi tak mampu menghindar dari rasa ingin tahu. Lapangan kecil tempat tantangan diumumkan mulai dipenuhi orang. Tidak ada sorak, tidak ada tawa. Hanya bisik-bisik pelan dan wajah-wajah tegang. Semua menunggu kedatangan dua sosok dari dunia yang berbeda, kekuatan dan iman. Jawara Angkara datang lebih dulu. Langkahnya mantap, wajahnya penuh percaya diri. Ia mengenakan pakaian gelap, dadanya terbuka seolah ingin memamerkan kebalnya. Setiap orang yang melihatnya spontan menunduk, refleks ketakutan yang sudah lama tertanam. Tak lama kemudian, Muhammad Ilham muncul dari arah pesantren. Ia berjalan pelan, sendirian. Tidak ada atribut khusus, tidak ada senjata. Hanya sarung, peci, dan wajah yang tampak lebih tenang dari biasanya. Beberapa warga menahan napas melihatnya melangkah mendekat. Keduanya berdiri berhadapan. Kontras itu begitu jelas. Tubuh besar dan penuh amarah berhadapan dengan tubuh sederhana dan ketenangan. Suasana menjadi sunyi, seolah kampung itu berhenti bernapas. Jawara itu membuka tantangan dengan ejekan. Ia memamerkan kebalnya, memukul dadanya sendiri, lalu menantang Ilham untuk menyerang. Tawa kasarnya menggema, mencoba menegaskan dominasinya di hadapan orang banyak. Ilham tidak bergerak, ia hanya menundukkan kepala sejenak, bibirnya bergerak pelan melantunkan doa. Tak ada yang bisa mendengar jelas apa yang ia ucapkan, namun suasana terasa berubah. Angin berembus lebih kencang, membuat beberapa orang merinding tanpa sebab. Jawara itu mulai merasa terganggu. Ia kembali menghina, suaranya meninggi, seolah ingin memancing reaksi. Namun Ilham tetap diam. Keheningan itu justru menekan, membuat tawa sang jawara terdengar kosong. Saat Ilham mengangkat wajahnya, matanya menatap lurus. Tidak menantang, tidak takut. Tatapan itu membuat jawara terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing, rasa ragu yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah lapangan, tanpa satupun pukulan dilayangkan, ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang tahu, apapun yang terjadi setelah ini akan mengubah kampung mereka selamanya. Hari penentuan telah tiba, dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Retaknya kebal, keheningan yang menyelimuti lapangan terasa menekan dada setiap orang yang hadir. Muhammad Ilham tetap berdiri di tempatnya, bibirnya masih bergerak pelan melantunkan doa. Tidak ada gerakan agresif, tidak ada ancaman. Namun justru ketenangan itulah yang mulai mengusik batin sang jawara. Awalnya jawara itu tertawa, mencoba menepis rasa aneh yang tiba-tiba muncul. Ia mengira semua ini hanyalah permainan mental. Dengan langkah berat, ia mendekat, menatap Ilham dari jarak sangat dekat, mencoba menakut-nakuti dengan sorot mata penuh amarah. Namun saat itu, dadanya terasa sesak. Napasnya tidak lagi teratur, senyum sombong di wajahnya perlahan memudar. Ia mundur satu langkah, lalu dua, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang mulai merambat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya yang besar mulai bergetar tanpa ia kehendaki. Ia mencoba mengeraskan suara, melontarkan makian, tapi suaranya terdengar pecah. Kebalnya, yang selama ini ia banggakan, seolah retak dari dalam. Di kepalanya, bayangan-bayangan muncul. Wajah orang-orang yang pernah ia sakiti, tangisan yang pernah ia abaikan, dosa-dosa yang selama ini ia kubur dalam kekerasan. Semua itu menyerbu bersamaan, membuat pikirannya kacau. Ilham tetap di tempatnya, doanya semakin khusyuk, bukan meminta kehancuran, melainkan hidayah. Wajahnya tampak teduh, seolah ia hanya menjadi perantara dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jawara itu mencoba berdiri tegak, memaksa tubuhnya patuh. Namun lututnya melemah. Ia terhuyung, hampir jatuh. Sorot matanya berubah, dari sombong menjadi panik, dari angkara menjadi ketakutan. Warga mulai berbisik panik, mereka tak pernah melihat sang jawara seperti ini. Sosok yang selama bertahun-tahun ditakuti kini tampak rapuh, tak berdaya, seolah kehilangan pegangan hidup. Dengan napas tersengal, jawara itu memegangi dadanya. Air mata menggenang di matanya, sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia berusaha melawan, namun batinnya runtuh lebih cepat dari tubuhnya. Akhirnya, ia berlutut, tanpa dipaksa, tanpa disentuh. Tanah yang selama ini ia injak dengan sombong kini menjadi tempatnya bersandar. Kebalnya runtuh bukan oleh pukulan, melainkan oleh doa yang menembus pertahanan paling dalam hatinya sendiri. Lapangan itu membeku ketika tubuh besar sang jawara berlutut di hadapan semua orang.
Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan puas. Yang terdengar hanya helaan napas warga yang tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Sosok yang selama ini menjadi mimpi buruk kini menunduk tak berdaya. Air mata jatuh dari wajah sang jawara, bercampur debu tanah. Tangisnya pecah, kasar dan penuh penyesalan. Ia memukul dadanya sendiri, seolah ingin mengeluarkan beban yang selama ini menghimpit jiwanya. Suara tangis itu lebih menakutkan daripada amarahnya dulu. Muhammad Ilham melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tanpa sedikit pun rasa menang. Warga menahan napas, takut ia akan dipukul atau disakiti. Namun Ilham berhenti di depan jawara itu dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tenang dan rendah hati. Jawara itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, penuh rasa takut dan malu. Dengan suara bergetar, ia meminta ampun. Bukan hanya pada Ilham, tapi pada semua yang pernah ia sakiti. Kata-katanya terputus-putus, dipenuhi sesal yang tulus. Ilham tidak menjawab dengan ceramah panjang. Ia hanya mengulurkan tangan. Tangan itu tidak mengepal, tidak pula gemetar. Sebuah tangan yang menawarkan bantuan, bukan hukuman. Isyarat sederhana yang membuat suasana semakin sunyi. Ragu sejenak, jawara itu akhirnya meraih tangan Ilham. Saat itu, tubuhnya kembali bergetar hebat, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa lega yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Beban bertahun-tahun seolah runtuh seketika. Beberapa warga mulai menangis. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, kekuatan yang memilih memaafkan. Tidak ada darah, tidak ada balas dendam. Hanya pertemuan dua hati di titik paling rapuh. Ilham membantu jawara itu berdiri. Tidak ada sorot kemenangan di matanya. Ia hanya berbisik pelan agar sang jawara menguatkan niatnya untuk berubah. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menembus. Jawara itu mengangguk berulang kali. Wajahnya kini tampak kosong, namun lebih ringan. Ia memandang warga kampung satu persatu, seolah baru pertama kali benar-benar melihat mereka sebagai manusia, bukan objek kekuasaan. Hari itu, di lapangan kecil yang dulu dipenuhi ketakutan, lahir sebuah pelajaran besar. Bahwa kekuatan sejati bukanlah menjatuhkan, melainkan mengangkat. Dan bahwa tangan yang paling ditakuti kadang justru adalah tangan yang memilih untuk tidak menghukum. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Kampung yang biasanya sunyi karena ketakutan kini dipenuhi bisik heran dan kelegaan. Warga masih sulit percaya bahwa jawara angkara itu telah runtuh bukan oleh kekerasan, melainkan oleh doa seorang santri. Jawara itu menghilang selama beberapa hari. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian warga masih waspada, takut semua yang terjadi hanyalah sandiwara. Namun tidak ada lagi teror, tidak ada lagi pemalakan. Kampung mulai bernapas lega. Suatu sore, sosok itu kembali. Kali ini tanpa rombongan, tanpa tawa kasar. Pakaiannya sederhana, kepalanya tertunduk. Ia berjalan pelan menuju pesantren, langkahnya ragu seperti anak kecil yang takut dimarahi. Para santri terdiam melihat kedatangannya. Beberapa mundur ketakutan, namun Ilham maju menenangkan mereka. Ia menyambut kedatangan jawara itu dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tenang dan terbuka. Di hadapan pengasuh pesantren, jawara itu meminta izin untuk belajar. Suaranya rendah, penuh malu. Ia mengaku ingin berubah, ingin memahami doa yang telah meruntuhkan hatinya. Pengakuan itu membuat suasana haru. Hari-hari berikutnya, warga menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Jawara yang dulu memerintah dengan teror kini ikut membersihkan halaman pesantren. Tubuh besarnya bergerak canggung, namun niatnya terlihat tulus. Perubahan itu tidak langsung diterima semua orang. Ada yang masih curiga, ada yang menyimpan luka lama. Namun waktu perlahan membuktikan kesungguhannya. Ia meminta maaf satu persatu, menerima hinaan tanpa membalas. Ilham tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak memanfaatkan kejadian itu untuk mencari pujian. Ia kembali mengaji, membantu di dapur, dan melayani guru-gurunya. Seolah apa yang terjadi hanyalah bagian kecil dari perjalanan iman. Bagi Ilham, perubahan sang jawara adalah jawaban doa yang paling indah. Ia sadar, hidayah tidak datang dari kekuatan manusia, melainkan dari kehendak Tuhan yang bekerja lewat hati yang ikhlas. Kampung itu pun perlahan berubah. Ketakutan berganti harapan. Anak-anak bermain tanpa cemas, pedagang berdagang tanpa bayang-bayang ancaman. Dan di balik perubahan itu, berdiri sosok santri sederhana yang memilih tetap rendah hati meski telah mengubah segalanya. Waktu berjalan,
dan kejadian itu perlahan menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Namun bagi Muhammad Ilham, semua kembali pada kesederhanaan. Ia tetap santri biasa, duduk di saf belakang, menunduk saat mengaji, seolah tak pernah terjadi apa-apa yang luar biasa. Jawara yang dulu ditakuti kini hidup dengan cara yang jauh berbeda. Ia memilih menjauh dari dunia lamanya, bekerja serabutan, dan sesekali membantu pesantren. Tubuhnya masih besar, namun sorot matanya telah berubah, lebih tenang, lebih manusiawi. Sebagian warga masih menyebut kejadian itu sebagai keajaiban. Namun pengasuh pesantren mengingatkan bahwa itu bukan tentang ilham, melainkan tentang doa yang lahir dari hati yang bersih. Ilham sendiri selalu menolak disebut pahlawan. Setiap kali ada yang bertanya bagaimana ia bisa menghadapi jawara kebal, Ilham hanya tersenyum. Ia berkata bahwa ia pun takut. Namun ketakutan itu ia serahkan kepada Tuhan, karena hanya kepadanya manusia pantas bersandar. Kampung itu kini hidup lebih damai. Tidak ada lagi bayang-bayang kekerasan. Masjid kembali ramai, pasar kembali hidup. Dan di tengah perubahan itu, pelajaran besar tertanam tanpa perlu ditulis di dinding manapun. Bahwa kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling ditakuti, melainkan siapa yang mampu menundukkan dirinya sendiri. Bahwa iman bukan tentang kata-kata, melainkan tentang keberanian untuk tetap lurus di tengah tekanan. Ilham melanjutkan perjalanannya sebagai penuntut ilmu. Ia tahu ujian hidup tidak berhenti di satu kejadian. Namun pengalaman itu mengajarkannya satu hal, bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan teriakan untuk menang. Di malam-malam sunyi, Ilham kembali bersujud. Bukan untuk mengenang kemenangan, melainkan untuk menjaga hatinya agar tak tergelincir oleh pujian. Ia berdoa agar dirinya tetap menjadi hamba yang kecil di hadapan Tuhan. Jawara yang dulu angkara kini sering duduk di serambi masjid, mendengarkan pengajian dengan kepala tertunduk. Setiap kali bertemu Ilham, ia menunduk hormat, bukan karena takut, tetapi karena rasa syukur telah diberi kesempatan kedua. Dan begitulah kisah itu berakhir. Bukan dengan darah, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan doa yang tinggal di hati orang-orang. Doa seorang santri sederhana yang membuktikan bahwa iman, ketika dijaga dengan ikhlas, mampu mengubah takdir dan meninggalkan cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan di mana